Oke, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Denny lalu tersenyum kecil dan melanjutkan, "Oh, ya Naomi, lihat apa yang kubawakan untukmu." Belum sempat Denny memberikan kadonya, pintu restoran kembali terbuka. Terlihat Gerald memasuki ruangan dengan menjinjing kantong kresek merah di tangannya. "Gerald, akhirnya kau datang." Naomi berteriak bahagia. Gerald mengangguk pelan, lalu menyadari ada Denny di sana yang memandangnya dengan ekspresi merendahkan, seperti biasa. Alice kemudian beralih memandang Gerald, orang yang akan dikenalkan Naomi padanya. Ya, dia memang sedang mencari pacar dan terlihat jelas Gerald bukan dari keluarga berada. Alice sebenarnya tidak masalah berpacaran dengan orang biasa selama dia tampan dan menarik. Sayangnya, meski sebenarnya Gerald memiliki wajah yang tampan, Alice melihat penampilan Gerald masih belum pantas. Dia bahkan bisa menilai yang dipakai Gerald dari ujung kaki hingga kepala seharga tidak lebih dari $50. Gerald sungguh terlalu biasa. Ketika dia ingat yang dikatakan Denny sebelumnya, kesannya terhadap Gerald jadi ikut turun. Alice benar-benar kecewa. "Gerald, ini Alice. Dan Alice, inilah Gerald yang kumaksud," kata Naomi memperkenalkan mereka berdua. Gerald mengangguk pelan. "Hai, aku Gerald. Senang bertemu denganmu, Alice." Gerald mengulurkan tangan kanannya dengan sopan. Tetapi secara mengejutkan, Alice tidak menghiraukannya. Dia berbalik menuju meja dan meminum jusnya kembali. Tangan Gerald menggantung di udara beberapa detik hingga kemudian dia menariknya dengan perasaan kecewa. Naomi paham sahabatnya memang biasa bersikap demikian. Jika tertarik dengan seorang pria, dia akan banyak bicara. Jika tidak, dia akan mengabaikan sama sekali. Gerald terdiam 1000 bahasa. Dia lalu berjalan mendekati salah satu meja. Di detik itu, Denny kemudian memperhatikan kantong kresek merah yang dibawa Gerald. "Hei, Gerald, ini ulang tahun Naomi. Kado apa yang kau bawa untuknya? Kenapa tidak kau tunjukkan pada kami?" Ketua asrama Gerald yang sedari tadi memperhatikan mereka sudah tidak tahan lagi. "Denny, kenapa sih kau selalu bersikap menjengkelkan dan mengintimidasi Gerald?" Denny hanya tertawa, sangat menyenangkan. Baginya melihat orang lain terlihat bodoh. Tapi dia sedang tidak ingin menanggapi perkataan ketua asrama Gerald. Dengan tetap memandang Gerald dengan tatapan dingin, Denny lalu mengeluarkan hadiah yang dia siapkan untuk Naomi. Ternyata Denny membelikan tas mewah berwarna hitam. "Naomi, aku membelikannya untukmu. Tas Hermes yang mewah. Pasti akan sangat cocok kau pakai." Melihat Denny mengeluarkan tas Hermesnya, Alice dan gadis-gadis di sana tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan lebih dekat. Sebuah tas Hermes, harga pasarannya mulai dari $8.000, kan? Terdengar kasak-kusuk di antara mereka. Seketika mereka terkesan dengan Denny. Dia benar-benar pria dermawan dan murah hati. Alice yang biasanya bersikap dingin pada orang lain, kali ini tidak bisa menahan diri memperhatikan Denny. "Lekat, ini bukan barang mahal untukku. Ayahku mengenal manajer tokonya dengan sangat baik. Jadi aku mendapatkannya hanya dengan $7.900 saja," kata Denny dengan senyum bangga, menikmati tatapan kagum orang-orang di sekelilingnya. Meski Naomi masih jengkel pada Denny, dia mau menerima tas itu tanpa mengatakan apapun. Tas Hermes Rumble ini adalah keluaran terbaru. Sangat populer di Macau, Hong Kong dan Taiwan. Di sana bahkan dijual seharga $12.000. Lanjut Denny bersemangat. Alice semakin terkagum mendengar perkataan Denny. Denny yang menyadari ketertarikan Alice lalu berkata padanya,
Alice, bagaimana menurutmu tentang tas ini? Apa kau juga mengikuti tren barang-barang mewah? Alice menatap Denny dengan senyum tipis. Ya, aku sudah lama mengidamkan tas itu tapi harganya terlalu mahal untukku. Alice sayang, jangan khawatir, aku juga akan membelikannya untukmu di hari ulang tahunmu nanti. 8 atau 9 ribu dolar bukan masalah besar untukku. Lagi pula, aku mengenal semua orang yang bekerja di toko Hermes di seberang kampus kita, jawab Denny dengan nada bangga. Alice tidak berkata apapun selain melempar senyum pada Denny. Meski tidak mengenal Denny secara pribadi, tapi dia sudah mendengar soal Denny bahwa dia adalah Casanova. Yang Alice baru tahu, ternyata Denny juga seorang yang berani dan tidak pelit. Alice mulai tertarik padanya. Setelahnya, ketua asrama Gerald dan undangan lain bergantian memberikan kado yang mereka siapkan untuk Naomi. Kado-kado dari mereka memang tidak semahal milik Denny, tapi masih termasuk pantas. Dengan kisaran nilai 3-400 dolar. Gerald tidak ingin mengganggu mereka dan berniat memberikan kadonya kepada Naomi setelah semua orang selesai. Tetapi kemudian Denny memperhatikan kantong kresek. Ayo Gerald, tunjukkan pada kami apa yang kau siapkan untuk Naomi. Kalau dilihat dari kantong kresek yang kau bawa, pasti isinya adalah sesuatu yang menarik. Denny, tidak bisakah kau menutup mulutmu yang menyebalkan itu? Aku akan menerima dengan senang hati apapun yang Gerald berikan untukku, kembali Naomi memperingatkan Denny. Naomi memandang Gerald dengan tatapan iba dan penuh harap. Gerald sempat menyesal kenapa tadi dia tidak menunggu saja pegawai toko mengemas tasnya agar terlihat lebih pantas. Gerald hanya tidak ingin terlambat datang ke pesta Naomi hanya karena harus menunggu pegawai toko mengemas tasnya selama setengah jam. Dia pikir ini hanya pesta kecil dengan beberapa undangan saja. Gerald tidak menyangka Denny juga ada di sana. Naomi, aku juga membelikanmu sebuah tas, kata Gerald sambil mengeluarkan benda dari kantong kreseknya. Sebuah tas mewah mengkilat diserahkannya pada Naomi. Hah, kali ini Alice benar-benar terbelalak mengetahui benda apa yang dikeluarkan Gerald. Dia adalah pria miskin. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Wow, teriak Denny seketika. Lihat, rupanya Gerald juga membelikan tas mewah untuk Naomi. Gerald, bisa kau beritahu kami di mana kau mendapatkan tas ini? Apa ini barang yang murah? Kata-kata Denny membuat para gadis tertawa. Alice menggelengkan kepalanya pelan. Dia berpikir meskipun Gerald miskin, tapi dia berharap Gerald adalah teman yang